Indonesia, negara kepulauan yang indah, negeri dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya. Salah satu pulau terbesarnya Sumatera. Kota Medan, Sumatera Utara adalah rumah bagi Universitas Prima Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, hari ini kita melanjutkan dari materi sebelumnya ya, yaitu adalah materi keempat kepada understanding, dan hari ini kita masuk ke materi data preparation dan analysis. Nah, namun sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di materi sebelumnya di business understanding kita membahas terkait apa saja business understanding itu ya. Nah, artinya apa? Sebelum kita memulai namanya prodi data science ini, kita harus pahami dulu apa masalah yang kita selesaikan. Nah, setelah dari situ, barulah kita bisa melanjutkan ke namanya data preparation dan analysis. Nah, nanti di sini saya akan mengambil contoh dari penelitian saya sebelumnya ya, tentang pembuatan aplikasi data inventaris barang yang ada di Google. Nah, kalau kita analogikan seperti memurnikan biji data ya, atau kita katakan seperti bagaimana sebuah atau sebongkah tanah atau segenggam tanah ya, atau pasir yang di dalamnya itu sebenarnya mengandung yang namanya emas. Tetapi kan begitu kita mengolah tanah tersebut, kan nggak serta-merta langsung dapat emas ya. Otomatis kan kita olah dulu datanya, ya kan, olah dulu tanahnya tadi, kemudian dengan teknik-teknik tertentu, kemudian disinilah nanti ada namanya proses ya, seperti missing value, kemudian ada cleaning data, kemudian duplicate data yang akan kita bersihkan, sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah emas murni ya, yang mana emas itu terbebas dari yang namanya sampah. Kan? Kemudian tahap pemurnian untuk menghilangkan masalah mengganggu pemrosesan data inilah yang paling sangat penting, sehingga data yang dihasilkan itu adalah data yang benar-benar siap mau kita ekspor kembali. Nah, di sini ada namanya hukum keseimbangan kualitas data. Apa itu dia? Nah, kita perhatikan. Yang pertama, data itu umumnya adalah data kotor. Ya, dimana data kotor itu adalah datanya tidak lengkap. Tadi sudah saya katakan. Katakan misalnya dalam 22 tahun, ya Unpri melakukan banyak inventaris barang, ya kan? Itu pasti ada namanya kesalahan. Nah, kemudian apa? Ada yang namanya inkonsisten dan ada namanya data bergerak. Nah, sehingga kalau ini tetap kita proses ya, menjadi ke dalam data science, otomatis pasti nilai akurasinya rendah. Kenapa? Dia tercampur. Ya, ibarat tadi emas. Ya, emas itu kalau kita tadi paksakan dalam kumpulan tanah tadi atau pasir tadi kita olah, dia itu nggak akan bisa yang namanya menghasilkan nilai akurasi tinggi, dan sudah pasti nilai errornya juga tinggi. Maka itulah kita melakukan yang namanya preparation data, yang mana situ nanti ada namanya proses data. Ya, nah sampai sekarang pun tidak ada algoritma yang benar-benar ya, yang bagus, yang dapat kita katakan misalnya datanya itu data sampah, dia bisa langsung memproses menjadi data pure. Artinya apa? Disinilah tugas kita sebagai data science ya, untuk melakukan yang namanya apa? Cleaning data. Dan hal ini adalah merupakan kewajiban. Oke. Nah, apa-apa saja yang dikatakan data kotor dan kenapa dia harus dibersihkan? Ada kurang lebih 4 item ya. Yang pertama missing value. Ini tadi artinya ada atribut atau tuple yang kehilangan datanya. Bisa saja karena dirasa sama operator itu, datanya sudah di sini tersimpan. Dia tidak cross check lagi. Setelah nanti ditarik datanya, banyak yang kosong. Atau ada noisy data, kesalahan acak atau variasi ekstrem yang konsisten dalam satu atribut. Jadi bisa saja mungkin ya, ketika memasukkan
katakan misalnya komputer, ternyata labelnya komputer itu bukan di aksesoris misalnya. Masuknya apa? Ke peralatan kayu. Itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian ada namanya outlier. Outlier ini adalah, katakanlah tadi misalnya saya menginput, ya, operator menginput data kursi sebanyak 50. Ternyata kepencetnya nomornya tambah lagi, jadi 5.000. Artinya kan data tersebut udah di luar ambang batas ya. Kan nggak mungkin juga data satu kelas itu katakan misalnya harusnya disediakan 50 kursi, namun pada prosesnya di input itu adalah 5.000. Kemudian ada inkonsistensi dan atau duplicate. Nah, formatnya tidak seragam. Jadi katakan begitu kita menginput misalnya ada komputer, laptop, Asus misalnya, kita menginputnya lebih dari satu, padahal sebenarnya itu cuma satu. Nah, jadi kan namanya duplicate data ya. Nah, selanjutnya apa? Yang pertama adalah kita lakukan yang namanya teknik mengatasi missing value. Nah, apa-apa saja dia? Yang pertama sekali adalah kita temukan data kosong ya, atau data yang bernilai atributnya kosong. Kemudian apa? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita bisa mengabaikan tuple. Kenapa bisa kita abaikan tuple? Karena kalau misalnya datanya itu tidak lebih banyak dari katakan misalnya sampai ribuan data, kita bisa hilangkan itu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya datanya banyak di dalam satu satu file yang cukup banyak datanya itu, kita nggak akan bisa melakukan yang namanya menggunakan abaikan tuple. Selanjutnya adalah kita mengisi dengan tendensi sentral atau namanya imputasi. Yang mana itu adalah pertama kita cari rata-ratanya, kemudian kita cari mediannya seperti apa. Nah, ketika kita mencari rata-rata berarti kita cari namanya nilai tengah. Kan? Kemudian kalau misalnya median berarti nilai yang condong mengarah ke yang lebih benar. Nanti akan dijelaskan di contoh. Nah, kemudian teknik kedua, kita menghaluskan noisy dengan data ini. Ada 3 cara. Ya. Yang pertama itu adalah kita urutkan dulu, sorting dia. Jadi kalau tadi di dalam atribut itu misalnya kita katakan aksesoris gitu ya, semua labelnya ya. Berarti apapun yang bercerita aksesoris itu kita urutkan dulu, kita rapikan ya. Baru kita lakukan namanya pewadahan. Nah, di kategori mana nanti dia bisa masuk ke bin 1 atau ke bin 2 atau ke bin 3? Ini berdasarkan apa misalnya? Kalau kita bisa lihat di sini adalah berdasarkan kedekatan dari nilainya misalnya. Ya kan? Misalnya contoh, dalam sebuah ruangan ini harusnya kan tidak ada komputer PC ya misalnya. Kenapa? Ini ruangan teori. Ya kan? Nah, makanya kita nanti kelompokkan dia berdasarkan untuk ruangan pembelajaran teori, ya berarti apa-apa saja komponen-komponen yang termasuk di ruangan teori tersebut. Nah, nanti lain hal kalau nanti di ruang praktek ya, kita butuhkan komputer, maka akan kita kelompokkan. Nah, kemudian kita haluskan ya, di smoothing ya. Ya, kita apakan? Yang pertama adalah kita ganti nilai rata-ratanya dengan min ya, setiap binnya. Kemudian kita ganti dengan nilai tengah setiap binnya dan kita kasih bagian. Nah, kemudian kita singkirkanlah yang namanya batu raksasa. Jadi kalau tadi kita punya tanah tadi ya, kerikil tadi, maka kita sisihkan yang batunya yang besar, yang memang bukan emas. Hal ini akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan emas putih lagi kan gitu. Nah, kemudian apa? Tadi misalnya kita buat dalam bentuk grafik atau nanti namanya teknik inverted range dan ada namanya z-score. Nah, atau tahap keempat membasmi ilusi emas. Jadi ada inkonsistensi dan duplikasi. Jadi kita katakan misalnya datanya ini kotor tadi ya, seolah seperti emas padahal bukan gitu. Maka kita murnikanlah dia. Dimana cara protokol pembersihan itu adalah dapat diperbaiki secara manual atau menggunakan tool spesifik. Kalau manual tadi kita input satu-satu misalnya ya, berdasarkan apa kategorinya, atau secara spesifik menggunakan tools ya, kita menggunakan kita kan belajar
Python ya. Kita nanti akan mengolah atau memproses atau memilih datanya menggunakan input. Nah, artinya di sini apa? Duplikasi record harus dihapus secara mutlak. Hanya sisakan satu instance dari banyak duplikat. Ini tadi yang saya katakan. Artinya ketika komputer itu terinput banyak, padahal cuma satu misalnya, yang kita hapus menyesuaikan dengan data real di lapangan. Oke, nah, jadi inilah bagaimana proses ya atau pipeline dari kita membersihkan ya kumpulan pasir atau batu kemudian berubah menjadi emas itu. Di sini bisa kalian lihat ya, dari pertama itu sudah pasti kita harus punya yang namanya data mentah kan. Kemudian data mentah itu diproses menggunakan filter pertama ya, kita pastikan dulu missing value-nya itu tidak ada lagi. Terus selanjutnya kita lakukan filter kedua, binding noisy data, penghalusan variasi formatnya. Dan saja mungkin ada salah input formatnya juga. Lalu selanjutnya kita potong pencilannya atau hapus stok. Misal kita katakan tadi ada stok kursi yang bernilai 5.000. Sebenarnya kursinya 50. Kita hapus. Lalu hapus duplikat. Ini tadi yang saya katakan ya, jika nanti ada tumpukan inputan dari kursi itu sebanyak 10 inputan, padahal dipakai cuma hanya 1 atau 2, maka itu bisa kita lakukan yang namanya model 5 atau 4 ya, hapus duplikat, sehingga hasil akhirnya itu adalah kita punya data yang clean ya, yang siap mau kita buat apa saja nanti visualisasi. Nah, studi kasusnya saya ambil dari pembuatan inventaris barang dari UPRI ya. Kemarin kebetulan di tahap pertama saya masuk di UPRI ada CLU juga ya, karena saya dulu di tempat lama juga mengurusi website. Nah, jadi di sini saya ambil dataset barang inventaris. Kita akan melakukan yang namanya teknik crawling ya, dari aplikasi tersebut, sehingga nanti konteksnya apa? Kita akan menerapkan pemurnian data pada sampel raw data inventaris dari sistem informasi inventaris barang berbasis online. Kita bisa lihat ya, ini ada sampel data mentah. Ini adalah bagian dari data ya. Jadi nggak semua data itu saya ambil, tapi ini saya contohkan saja karena nanti kalau kalian mau mengolahnya, silakan nanti ambil dari link Google Drive. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau kalian bisa lihat apa saja yang inkonsistensi dari data. Ada yang bisa tahu nggak? Silakan. Dari data ini apa yang ada masalah di sini? Ya, kosong ini ya. Oke, satu. Ini berarti posisinya ada di lokasi ruangan kan? Kemudian, ya, iya nama barang yang bersifat duplikat ya, dan lain sebagainya. Jadi artinya kita bisa pastikan data mentah ini adalah juga bukan data yang pure, gitu ya. Datanya banyak yang namanya konsistensi data. Nah, nanti silakan di praktek kalian download ya atau ambil data inventaris barangnya. Kemudian kita akan lakukan yang namanya 4 teknik tadi. Ya, yang pertama sekali adalah kita pastikan dulu apa-apa saja yang ada di dalam dataset tersebut. Kita bisa lihat ini ada kurang lebih ada 9 ya. Ada ini barang, pembeli barang, dan sampai larinya ke supplier. Nah, baru kemudian kita tampilkan. Benar nggak data dari Excel tadi bisa nggak ditampilkan di dalam Python kita? Jadi kurang lebih seperti ini, kan? Kemudian kita cek isi data inventaris barang tersebut ada berapa kolom dia. Ternyata setelah kita cek ya menggunakan data chart info, dia itu ada kurang lebih 11 kolom. Ya, bisa kita lihat. Dan totalnya itu adalah kurang lebih sekitar 200 item ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau ngecek data keseluruhan.
datanya ada 200, maka dia akan menampilkan 200 data tersebut. Kita bisa menggunakan fungsi ini ya. Silakan kalian coba praktekkan. Nah, visualisasi data inventarisnya adalah di sini saya mengambil langsung memperoleh 200 ya. Jadi ada 200 data. Nah, ternyata setelah kita tampilkan, ternyata data aksesoris itu ada 47 item. Sementara untuk networking 37 item, dan yang paling banyak itu adalah kategori elektronik ya. Itu ada sekitar 116 item. Oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah ini tadi ya. Kita tadi menemukan ada missing value di dalam data kita. Ini yang kita proses tadi. Nah, bagaimana cara memprosesnya? Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada kurang lebih 4 highlight ya, saya katakan ya. Yang pertama itu ada lokasi ruangan yang punya kosong, kemudian yang punya double ya, itu ada lab komputer ya. Kemudian ada kondisinya yang nggak tahu nih kita bagus atau enggak gitu. Kemudian kita lihat juga di sini, ini bayangin masa kursi ergonomis di perpustakaan itu ada 710 item. Nah, kemudian kita lakukan proses yang namanya missing value. Kita cek ya, data mana saja dia yang menilai missing value. Nah, ternyata di sini datanya itu ada kondisinya nggak terisi dengan baik. Kemudian harga satuannya juga tidak terinput dengan baik dan suppliernya tidak terinput. Nah, setelah kita lakukan teknik membersihkan missing value-nya, otomatis nilai semuanya itu adalah sudah baik ya, dengan semua. Nah, kita mau ngecek membersihkan outlier-nya. Outlier itu kan berarti artinya kita kan nggak tahu dalam barang tersebut itu apakah nilainya itu baikkah atau rusakkah. Kita bisa lihat kategorinya itu adalah kategori bagus dan kategori rusak. Nah, kemudian kita lakukan yang namanya hard cleaning data. Nah, ini yang cukup signifikan karena apa? Banyak data yang harus kita coba cleaning ya. Nah, jadi nanti silakan diikuti pedomannya ini. Nanti akan saya berikan juga ketika di praktek ya. Saya yang bertanya ya. Nah, tantangan dari missing value, kita punya skenario. Skenario apa? Kita akan mengekstrak data dari sistem inventaris produksi tadi. Terdapat data stok barang AC13, komputer 23 dan kursi 71. Tiba-tiba data mejanya tidak ada, kosong. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau kondisinya adalah data stok ini dikatakan memiliki distribusi condong akibat dominasi jumlah kursi yang sangat banyak. Padahal malah mejanya nggak ketemu. Kalau secara logika 71 kursi harusnya diikuti dengan meja yang kurang lebih seperti itu ya, atau di bawah itu. Katakan misalnya komputer 23 dengan AC 13, berarti artinya harusnya mejanya itu adalah sekitar 23 juga kan gitu. Ya, silakan. Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya. Untuk mengatasi teknik yang data masuknya ke kosong, kita menggunakan media atau media kemas, dan dimana sebagai itu bersifat contoh estetis. Jadi kita akan menggunakan standar 13, 23 dan 21. Nah, kita menggunakan data, nilainya itu akan sangat terdefinisi oleh aspek 31, dan dimana fungsi media yang kita akan untuk terhadap media data. Oke. Gimana anggapan teman-teman ya? Benar ya? Oke, kita bisa lihat ya. Nah, jadi kita ambil itu adalah nilai tengahnya ya. Kenapa? Karena sebarang data bersifat condong asimetris. Kita bisa lihat ya secara grafik. Katakan, nah, kita ambillah data yang mendekati dari nilai 13 dan 23 ini. Kan nggak mungkin lebih banyak kursinya daripada meja dan isinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua,
kita mau mencoba bagaimana mendeteksi pencelah atau outlier. Nah, skenario nya adalah ada seorang petugas atau operator salah input. Baik. Nah, stok lampu yang seharusnya 43 ketik menjadi 430 di database. Nah, jadi pertanyaan adalah jika kita menggunakan mode interquartile, ya, bagaimana cara kita membuktikan bahwa angka 430 adalah sebuah pencarian yang harus kita? Ya, silakan kalau ada yang mau jawab. Ya, silakan. Nama saya Melani dengan nomor 4 saya tadi jika menggunakan metode interquartile organization atau IKR, maka matematis pertanyaan apa yang akan itu membuktikan bahwa stok lampu yang seharusnya 43 terketik menjadi 430 di database. Nah, itu Pak dengan cara menghitung selisih kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah OW1, yaitu mencari rumus dari IKR dengan Q3 di kuartil 1. Nah, alasannya ini, langkah awal ini wajib dilakukan sebelum kita bisa menentukan batas atas dan pencilan dengan rumus Q3 plus 1,5 dikali IKR. Karena angka 430 itu jauh melampaui batas tersebut, maka data itu harus dibawa sebagai outlier atau non-spot. Oke, ya, benar ya. Nah, kita bisa lihat. Jadi kita hitung dulu kuartil dari atasnya sama kuartil ke bawahnya. Saya dengan menggunakan hitungan seperti ini, sehingga didapatlah probabilitasnya nggak sedikit 430 ya. Oke, nah jadi kita ambil kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu adalah data, ya, data walaupun apapun itu, ya, bagaimana cara kita memurnikannya? Itulah kita menggunakan yang namanya data science ya. Sehingga apa? Data yang kita hasilkan dari sekumpulan data sampah tersebut kita murnikan sehingga datanya itu bisa menjadi data clean yang bisa kita eksplorasi menjadi bentuk apa saja. Katakan misalnya nanti bentuk visualisasinya yang seperti apa, yang menarik, sehingga tujuan akhirnya adalah pemangku kebijakan bisa paham, oh ternyata ada masalah di data ini, sehingga nanti kita bersihkan atau kita olah data tersebut sehingga menjadi data yang benar-benar. Nah, artinya harapannya nanti pas di praktek ya kita akan menerapkan bagaimana nanti codingan dari Python tadi sehingga kita sama-sama mendapatkan hasil yang sesuai. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.